Indonesia, negeri yang dianugerahi ribuan pulau dan jutaan hati yang berdoa dengan cara yang berbeda. Di negeri ini, kita belajar bahwa keberagaman bukan alasan untuk berpisah, melainkan anugerah yang membuat kita utuh sebagai suatu bangsa. Seperti di satu kawasan kecil di tepi laut Kenjeran, Surabaya, 3 rumah ibadah berdiri saling berdampingan, bukan sebagai pembatas, melainkan sebagai jembatan pembentuk peradaban. Di sini, setiap doa naik dengan cara yang berbeda, namun tujuannya sama, untuk kedamaian, untuk sesama manusia, dan untuk Indonesia yang tercinta. Di Pura Segara Kenjeran, aroma dupa berpadu dengan semilir angin. Setiap sembah yang terangkat adalah ungkapan syukur. Setiap mantra yang terucap adalah doa untuk kesejahteraan semua makhluk. Di tempat ini, manusia menyatu dengan alam, menghormati laut, dan menghargai kehidupan. Dari wajah-wajah yang teduh, kita belajar bahwa ketenangan tidak datang dari keseragaman, melainkan dari hati yang mampu menerima perbedaan. Di bawah langit yang sama, kita semua berdoa meski dengan nama Tuhan yang berbeda. Lalu terdengar panggilan yang suci. Di Masjid Al-Mutahin, umat Islam bersujud, menundukkan hati di hadapan Sang Pencipta. Dalam barisan saf yang rapat, tidak ada perbedaan derajat, tidak ada dinding pemisah antara yang kaya dan sederhana. Hanya ada satu hal yang menyatukan, ketulusan untuk beribadah dan cinta yang menumbuhkan persaudaraan. Di seberang jalan, lonceng Gereja Katolik Santo Marinus Yohanes berdentang, memanggil setiap jiwa yang haus akan kedamaian. Di tempat ini, kita belajar arti pengorbanan dan pengampunan, bahwa kasih sejati tidak mengenal sekat agama dan cinta Tuhan tak terbatas namanya. Di dalamnya, doa-doa mengalun lembut, tangan-tangan terlipat, hati terbuka. Cahaya lilin menari pelan, seolah menghangatkan setiap hati yang rindu akan kasih Tuhan. Saat umat keluar dari gereja dengan senyum yang tulus, kita menyadari bahwa perbedaan bukan tembok, melainkan jendela yang memperluas pandangan kita tentang cinta dan kemanusiaan. Saya sedikit penasaran juga nih. Saya lihat tadi di depan ini tuh ada banner yang bertuliskan tentang perayaan Maulid. Ya, nah itu dari Gereja Katolik itu universal, terbuka ya. Jadi setiap ada kegiatan keagamaan dari Muslim, terus dari Hindu apa, kita pastikan karena strukturnya di situ ada memang yang bagian untuk misalnya mengucapkan, jadi mewakili umat. Jadi kita buatkan banner misalnya. Kalau ada satu orang gitu misalnya yang intoleran juga. Kalau itu sih bagi kita ya, tidak khususnya kita yang Katolik itu kan oknum. Jadi semua agama itu nggak ada yang mengajarkan untuk saling membenci, apalagi saling menerokan apa itu nggak ada. Adakah tantangan dari masyarakat sekitar yang hendak pergi ke masjid dengan adanya ogoh-ogoh mungkin merasa terganggu atau bagaimana? Nah itu kalau ogoh-ogohnya itu ada jamnya mas, jam 4 dari sana keliling sampai kembali ke sana itu maghrib, jadi nggak sampai ganggu. Udah tahu waktu-waktunya jam-jamnya itu jadi bisa diatur sama sana, sama puronya diatur, jadi nggak sampai mengganggu masyarakat. Ogoh-ogoh sampai ke pura lagi, orang masjid itu sudah masih nggak terganggu. Inilah wajah Indonesia sesungguhnya.
Dari sini kita belajar bahwa kebebasan beragama bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memastikan setiap keyakinan dapat hidup berdampingan. Seperti yang dijamin dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sebuah janji suci dari bangsa ini bahwa setiap iman berhak hidup berdampingan dalam damai. Mari terus belajar, memahami, dan mencintai satu sama lain, karena Indonesia akan selalu indah selama kita menjaga harmoni di bawah langit yang sama. Karena damai Adalah ibadah tertinggi, Di atas. bukan galanya. Keberagaman untuk persatuan. One is the loneliest number that you'll